Selamat datang di Apa Sih? Bersama Yolanda Cenderakasih. Selama 3 hari berturut-turut, 3 nama artis cantik tanah air memuncaki trending topik Twitter Indonesia. Gisela Anastasia, Jessica Iskandar, dan Anya Geraldine. Pasti langsung tahu dong ini soal apa. Hari Sabtu 7 November, video berdurasi 19 detik ramai bertebaran di media sosial. Ada versi panjangnya. Tapi dalam durasi 19 detik itu, orang-orang berasumsi bahwa orang di dalam video itu mirip atau bahkan adalah Gisel. Hari Minggu 8 November, giliran video berdurasi 30 detik yang katanya wanita di dalamnya mirip atau bahkan adalah Jessica Iskandar. Kemudian hari Senin 9 November, Anya Geraldine juga terseret asumsi serupa. Dalam video yang tersebar, ada seorang wanita berambut coklat berdiri di depan cermin tanpa pakaian sama sekali. Wanita itu mengenakan gelang yang katanya pernah Anya pakai. Pada 4 Oktober 2020 lalu, Anya memang pernah mengunggah sebuah foto selfie memakai gelang untuk endorse. Berbagai respon dan tanggapan dilontarkan dari berbagai pihak. Netizen sudah pasti tak ketinggalan. Ada yang memaki penyebarnya, ada yang berusaha menjadi terang di tengah kegelapan. Ada pula yang meminta link versi fullnya. Pakar telematika Roy Suryo sudah pasti menjadi juru bicara wajib saat ada kasus seperti ini. Dia mencoba menganalisa wanita di dalam video yang dikatakan mirip dengan Gisel menggunakan software Face Comparator dan Face Matcher Combiner. Hasilnya antara 72 sampai 74% mirip, masih di bawah 75%. Menggunakan Face Comparator, Roy mengambil sampel matriks dari wanita yang ada di dalam video itu, mulai dari bentuk mata, hidung, bibir, dan bentuk wajah. Kemudian dibandingkan dengan Gisel. Sedangkan saat menggunakan Face Matcher Combiner, Roy menganalisa tingkat kemiripan wajah wanita di dalam video itu dengan hasil penyaringan foto milik Gisel dari berbagai media sosial. Dia juga menekankan kepada masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mengaku siap membawa temuannya jika diperlukan untuk penyelidikan. Namun nampaknya bukan hanya Roy Suryo saja yang dikejar-kejar tanggapannya. Nikita Mirzani juga dihujani pertanyaan oleh netizen. Sampai-sampai dia mengunggah sebuah instastory yang intinya berbunyi heran sama netizen dan meminta mereka untuk menggunakan hati nuraninya. Saskia Adiameka juga mengingatkan soal fitnah dan gibah lewat unggahan di Instagram pribadinya yang berisi salah satu hadis umat Islam. Seiring maraknya kasus-kasus ini diperbincangkan. Emangnya sedoyan itu ya rakyat Indonesia dengan pornografi? Sampai-sampai ungkapan bokep mempersatukan Indonesia sering banget kita dengar. Bah Mijan pun berkata demikian. Berterima kasih bahkan. Bisa dikatakan dia cukup aktif berkomentar lewat akun Twitternya. Mungkin karena netizen juga meminta penerawangannya terus-menerus. Padahal ya, kalau dilihat dari temuan SimilarWeb pada September tahun 2019 silam, pengguna internet di Indonesia tidak termasuk loh dalam top 15 negara yang paling sering mengakses atau menyebarkan konten pornografi di internet. Untuk negara yang dikatakan masyarakatnya paling sering mengakses pornografi adalah Hong Kong. Rasio rata-rata per orang yang mengunjungi situs porno bisa membuka akses hampir 5 halaman. Sedangkan negara yang masyarakatnya paling aktif membagikan konten pornografi di internet adalah Irak, dengan rasio rata-rata sampai 10%. Pun demikian, masyarakat Indonesia bisa dikatakan sekalinya nemu konten pornografi ditatapi sampai lama. Ini terlihat dari beradanya Indonesia di peringkat 11 dalam kategori session. Kategori ini mengurutkan rata-rata durasi lamanya seorang pengguna internet berada di sebuah situs porno, di mana Indonesia berada pada 3 menit 30 detik. Peringkat pertama adalah Kuwait, dengan rata-rata session adalah 4 menit 19 detik. Namun bila kita telisik lebih dalam lagi, bisa jadi minimnya penyebaran konten pornografi di Indonesia berkaitan dengan undang-undang yang mengatur pidana untuk pelanggarnya atas tindakan tersebut. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedi Permadi juga mengatakan
bahwa pihak mereka sudah menurunkan konten-konten terkait yang terlanjur tersebar. Sekedar mengingatkan kembali, peraturan-peraturan yang siap menimpa para penyebar konten pornografi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Ada di pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1. Kemudian di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ada di pasal 4 ayat 1, pasal 6, dan pasal 29. Anya Geraldine juga telah melontarkan ancaman untuk penyebar video yang membawa-bawa namanya. Dia juga didukung oleh Chef Arnold Purnomo. Sedangkan video yang membawa-bawa nama Jessica Iskandar secara tidak langsung ditanggapi oleh kakak kandung dari Jedar, yakni Erik Bana Iskandar. Lewat unggahan instastory-nya, dia menyinggung soal Black Campaign, termasuk dampaknya. Meski begitu, kelihatannya belum ada tanda-tanda jalur hukum akan diambil oleh mereka. Jessica yang sekarang tinggal di Bali pun belum memberikan tanggapan apapun soal ini. Namun untuk video yang membawa-bawa nama Giselle, langsung ditanggapi serius oleh tim pengacara dari Pitra Romadoni Nasution. Mereka sudah melaporkan 5 akun, baik itu YouTube, Instagram, ataupun Facebook, ke Polda Metro Jaya pada hari Minggu siang. Mereka juga meminta orang yang berada di dalam video itu untuk diselidiki. Mereka mengatakan sebagai tim advokat mereka merasa terpanggil untuk mengadukan kasus ini. Tindak penyebaran konten pornografi seperti ini dapat merusak moral bangsa katanya. Apalagi anak-anak sedang menjalankan pembelajaran jarak jauh saat ini, yang semuanya serba online. Mereka mengatakan konten seperti ini dapat dengan mudah dilihat oleh anak-anak. Giselle yang tadinya sedang liburan bersama dengan Gempi di Sumba, Nusa Tenggara Timur, juga sudah sempat buka suara melalui wawancara eksklusif bersama dengan salah satu media infotainment. Dia mengaku dirinya sedih kejatuhan kasus seperti ini lagi. Bahkan kasus serupa yang menimpa dirinya pada Oktober 2019 lalu dikatakan masih dalam proses. Dia juga menanggapi omongan orang-orang yang mengatakan kalau gorden dan TV yang terekam di dalam video itu mirip dengan milik Giselle. Dia bilang gak mungkin dia ngapa-ngapain di kamarnya, yang mana juga sering sama Gempi di situ. Ada beberapa analisa yang mengatakan bahwa ketiga wanita yang berada di dalam video yang sempat viral itu bukanlah ketiga artis yang disebutkan namanya. Untuk wanita yang dikatakan mirip Anya, ditemukan sumbernya berasal dari sebuah situs asing dan mukanya jauh berbeda. Untuk wanita yang dikatakan mirip Jedar, para penontonnya sudah mengonfirmasi bahwa wanita itu bukanlah Jedar dan bahkan bisa dibilang tidak mirip sama sekali. Dan untuk wanita yang dikatakan mirip Giselle, bahkan sampai analisa ke Gordon dan TV-nya, sebuah channel YouTube Antaberia Playful mengemukakan pendapatnya. Dia membandingkan video yang viral itu dengan video TikTok yang Giselle buat. Nampaknya memang spot di kamarnya ini sering digunakan Giselle untuk merekam konten isengnya. Dalam analisa itu dijabarkan dengan detail bahwa gambaran lokasinya memang mirip, tapi bukanlah tempat yang sama. Mulai dari meja TV Giselle yang lebih panjang, sehingga masih ada space di kanan dan kiri TV untuk meletakkan barang, sedangkan di video yang viral itu tidak ada. Meja dan TV-nya berukuran sama. Kemudian kalau di kamar Giselle, di langit-langit dekat gordennya itu ada lampu yang menyorot ke arah gorden. Sedangkan kalau di video itu tidak ada. Tuh, kalau di sini kan ada yang putih-putih nih. Tapi kalau yang di video yang tersebar itu tidak ada yang putih. Meski bagaimanapun, apapun pendapat atau asumsimu, simpanlah untuk dirimu sendiri. Kalau belum menemukan link menuju ke video versi lengkapnya, gak perlulah dicari-cari. Hilangkan rasa penasaran itu. Jika sudah terlanjur mendapatkan dan menontonnya, ya gak perlu disebar atau dikirim ke orang lain lagi. Biarkan distribusi video itu stop di kamu. Lewat sebuah thread yang ditulis oleh akun Twitter @mardiasih, dia juga mengimbau soal KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Di situ Kalis Mardiasih mencantumkan beberapa contoh kasus penyebaran konten intim di mana sang wanita selalu menjadi objek yang disalahkan, yang tercela. Di sisi lain pihak laki-lakinya cenderung mendapatkan sanjungan. Ini adalah bentuk KBGO. Haruskah pola pikir dan tindakan masyarakat kita memasuki masa bebenah? Bagaimana pendapatmu?
Ada kolom komentar yang bisa kamu isi, atau media sosial yang bisa kamu mention. Ada pula tombol subscribe dan lonceng notifikasi yang bisa kamu klik.